manqabatani manaqib. Manaqib itu selalu biasanya bergandengan dengan ulama-ulama hebat. Namanya manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, manaqib Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi, dan seterusnya. Manaqib Asy-Syaikh Ahmad Khatib Sambas. Saya lupa. Ini pusatnya di sini. Tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, pusatnya di Lampa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat tufuli, salamat tuisipuli, salaman asap tolingan dari ini. Pertama-tama ini saya dulu mohon maaf ya, karena mikronya dia apa. Sebenarnya kalau dulu masih kuat, saya juga kuat untuk dibawa, tetapi sekarang sudah tidak sama lagi. Jadi mungkin faktor umur dan memang ada kolesterol yang tinggi. Jadi mohon maaf, ini pasal sebanyak ini yang sama dengan saya, tetapi mungkin saya yang paling agak-agak kentara. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-muhtaramun, para alim ulama yang hadir pada kesempatan ini, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya hormati. Saya sebenarnya kalau kembali kepada masa lalu, kira-kira tahun 90-an atau 80-an, saya di sini pernah jadi imam dan khatib. Saya bersama dengan bapaknya Siti Rahma HDI di sini, dengan Profesor Amir Abdullah masih hidup. Kalau salah ada juga kakanda saya ini Aminullah Ma'mun. Karena itu Nurul Hadiah itu adalah bersaudara dengan Aminullah Ma'mun. Jadi Nurul Hadiah Ma'mun. Kemudian Al-Ma'mun Ki Haji Ma'mun As'ad ini bersaudara dengan bapak saya Ki Haji Muhammad Juwaini As'ad. Jadi saya dengan Aminullah Ma'mun, dengan bapaknya Siti Rahma tadi, saya itu subuh satu kali berpisah. Dan kalau saya ke Jakarta, saya tinggal di rumahnya Siti Rahmawati di Jakarta Tanjung Priok. Pada saat saya ke Mesir sekitar tahun 1984, Siti Kada itu mungkin baru umur 34 tahun, masih kecil. Cici Paramida juga masih SD. Saya sudah ke Jakarta dan tinggal di rumahnya. Mondar-mandir dari Jakarta Mesir, kemudian Mesir Jakarta, Jakarta Makassar. Beberapa lama karena kebetulan saya menyelesaikan S1 di Makassar, kemudian S2 di Sudan, tetangganya Mesir, dalam tahassus spesialisasi ta'limul lugha al-arabiyyah li ghairi nadhirina biha, pengajaran bahasa Arab untuk non-Arab. Saya pernah kuliah di Sudan, mendapatkan di situ master MA di Sudan. Tetapi pembelajaran agama dan bahasa Arab awalnya saya belajar di Mesir selama kurang lebih 3 tahun, 84 sampai 87, 87 ke Sudan dan selesai 89, 5 tahun di Timur Tengah, 5 tahun berpisah dengan keluarga besar, 5 tahun berpisah dengan orang tua saya, ibu saya waktu itu.
Jadi alhamdulillah saya kembali, ibu saya masih sehat walafiat. Nah, itu Ustaz. Amin. Amin. Jadi pengalaman-pengalaman sudah sekian banyak. Kemudian kalau kita tadi sama-sama tadi ini sudah melaksanakan manaqiban ya langsung baik dari Pak Trandes Hasbihanna, kemudian dari saudara-saudara kita, itu sebenarnya sudah luar biasa manaqibannya. Sudah intinya itu sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Saya dengarkan tadi itu ada ajarannya itu sangat bagus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi hendaklah kita itu bertolong-tolongan untuk kebaikan dan jangan bertolongan kepada yang tidak baik. Kemudian yang tadi ini sudah ada tawassulnya juga luar biasa. Dan terus terang saya barusan ikut ini mengikuti. Yang saya sering ikuti adalah tahlilan. Kurang lebih agak sama, tapi ini lebih hebat, lebih di atas lagi ini. Kalau tahlilan agak terbatas, kalau ini lebih di atas lagi. Tapi ila hadrah itu kurang lebih sama. Karena dalam tahlilan juga termasuk itu ada kita kepada ulama besar. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir ini sehat walafiat, mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan semuanya ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya diberikan amanah tentang ada itu manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya barangkali tidak terlalu banyak mengupas karena ini bukan pengajian khusus. Biasanya kita banyak mengupas kalau memang ada pengajian khusus. Ini ada beberapa acara yang tadi sudah diawali dengan berbagai hal. Kemudian juga nanti ada mungkin, saya dengar tadi Pak Bebas mau datang atau ada mungkin sudah ada. Ada juga Siti Rahmawati, ada yang insya Allah juga bisa memberikan lagu-lagu salawatan luar biasa itu. Ya Nabi Rahmah itu kemarin saya juga di Pondok Pesantren Hasan Yamani. Sama-sama di sana, kemudian kita dihibur oleh Siti Rahmawati dengan lagu kasidahnya, salawatnya, Ya Nabi Ar-Rahman, luar biasa. Lagunya mantap, kemudian hati yang disentuh. Ya Nabi Ar-Rahman, bagaimana Rasulullah SAW. Jadi itu saya rasa saling berkaitan. Kemudian daripada itu, masalah manaqib. Manaqib ini asal katanya dari bahasa Arab. Manqabatani manaqib. Manaqib itu selalu biasanya bergandengan dengan ulama-ulama hebat. Namanya manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Manaqib Asy-Syaikh Bahauddin An-Naqsyabandi dan seterusnya. Manaqib Asy-Syaikh Ahmad Khatib Sambas. Nah, ini saya lupa. Ini pusatnya di sini. Tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah, pusatnya di Lampa ini. Dan pertama saya dengar juga itu ada teman saya dari Kairo. Karena kayaknya sudah kembali ke Surabaya karena kawin dengan anaknya guru tarekat di Surabaya. Namanya Syekh Nirwan. Syekh Nirwan itu saya serumah di Mesir. Sudah menjelang saya pulang, beliau itu datang. Jadi saya undang pulang lagi dengan Syekh Nirwan. Sudah itu kayaknya dia singgah di Surabaya, mendalami tentang tarekat itu, tarekat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan akhirnya mempersunting anaknya guru mursyidnya. Luar biasa, dia bawa luar biasa. Sempat saya ketemu waktu ada itu kita adakan syukuran di rumahnya di Libu. Tapi ternyata sekarang kembali ke Surabaya mendalami itu. Ini ada juga adik saya di sini, Fadli Yusuf.
sama-sama juga dari Mesir. Ya itu lebih banyak juga. Dia juga ini sholawatannya luar biasa. Saya biasa dengar itu hadrat. Ada itu ada beberapa. Kemudian kemarin saya di Hasan Yamani, sebelumnya juga saya pernah di pondok pesantren yang baru, Khalwati Manahilul Arfan, yang dipimpin oleh Syekh Andi Ridwan, Andi Ridwan, luar biasa juga. Jadi ramai sekali juga di tempatnya itu. Kebetulan juga teman serumah saya di Mesir, itu namanya Andi Ridwan. Kemudian Nirwan, teman serumah saya Nirwan. Kemudian direkturnya Hasan Yamani serumah juga kalau dekat. Dan ada lagi satu ini, direkturnya pondok pesantren Al-Ikhlas Lampopo. Saya serumah juga. Dan semuanya itu banyak membantu saya penyelesaian doktor di Mesir. Mereka ahli-ahli IT semua, jadi banyak bantu saya sampai mencapai predikat doktor di Kairo, Mesir. Ya, alhamdulillah berkat apa namanya kita ini zikir bersama, maksudnya sehari si pengarang kita rapat, alhamdulillah kita. Kemudian manaqib tadi, apa itu manaqib? Manaqib secara umum berarti kan biografi sejarah hidup. Jadi ini manaqibnya Syekh Abdul Qadir, sejarah hidupnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tetapi lebih banyak memuat daripada perilaku-perilaku yang terpuji bagi beliau, akhlak yang terpuji bagi beliau, serta karamah-karamah yang ada pada beliau. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya tidak banyak menyampaikan bagaimana zikirnya, karena itu tarekat kan macam-macam juga ada zikir harian, ada zikir khusus hari Jumat, ada Sabtu. Demikian juga Naqsyabandi juga ada zikir. Kalau saya pernah meneliti, tentu saya masih di Makassar meneliti di Majene Qadiriyah, kemudian Naqsyabandiyah saya teliti di Polman. Jadi itu zikirnya ada agak kadang-kadang waktunya yang berbeda. Hanya saya yang tahu. Naqsyabandiyah saya tidak tahu tahun berapa ini berdiri di Sulawesi Barat. Jadi saya belum sempat mengajar saya. Tapi saya sudah dengar bahwa ini sudah ada meneliti juga di mahasiswa kami di Makassar. Itu sudah meneliti ini tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sudah diteliti bahwa ini tarekatnya begini. Pada kesimpulannya semua tarekat itu sama-sama punya kelebihan. Diantarkan kapal semua biasa mursyidnya. Tapi yang perlu, tidak usah ada mengatakan tarekat kami lebih bagus daripada tarekat ini, tidak usah. Kami lebih mantap karena punya tarekat dan sudah dilantik, kemudian kamu tidak punya tarekat, tidak usah kita saling. Karena apa? Nah ini bukan Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala, jangan sombong, jangan apa saja. Demikian juga kadang-kadang ada kelompok sinis kepada tarekat. Mau atau mauan, ya tarekat dan di zaman Nabi ta. Apa nama bid'ah? Wa kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah binar. Itu yang bahayanya itu. Jadi saya harapkan kepada kita semua jangan terpengaruh dengan promosi-promosi orang itu yang mengaku dirinya lebih hebat. Bagi saya secara pribadi tarekat itu luar biasa bagusnya, luar biasa bagusnya. Demikian juga bagi ahli tarekat, jangan juga menganggap enten orang yang tidak bertarekat. Jangan juga kita boleh jadi suatu orang yang tersebut lain juga tarekatnya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada jamaahnya. Karena tarekat itu ada jamaah, ada mursyid, ada jamaah, bahkan ada pembaiatan. Itu tarekat. Jadi saya tanya kakak saya tadi ini, kakak Sunan Abdullah mau tarekat apa kita? Tarekat saya, tarekat langsung kepada Nabi. Tarekat anda pada Nabi tamat tarekat. Tanya kepada saya juga, kamu? Saya juga belum pernah dibaiat, tapi saya pernah waktu ada acara kami di Damaskus, Syria. Saya pernah mengikuti short course daurah
selama 3 bulan di Syria, Damaskus. Malam Jumat kami dipanggil oleh guru-guru kami, ada guru kami ahli tarekat Naqsyabandiyah. Kita dipanggil semua itu dari Indonesia 20 orang. Kita dibawa ke suatu tempat, kemudian agak remang-remang, baru kita di situ diajarkan tarekat Naqsyabandiyah. Tapi kita pulang itu kan menjelang selesai, tidak sempat dibayar. Jadi kami juga tidak sempat dibayar. Tapi alhamdulillah jiwa kita tenang, karena itu tarekat itu menenangkan jiwa. Kemudian berkaitan dengan dia dimana video masalah tarekat atau apa, macam-macam alasannya. Jadi saya secara akademis biasa memberikan jawaban, dan masalah Pak Iwan ini salah. Jadi ada kasus saya, ya, waktu saya di Sudan, kami jamaah sembahyang maghrib, Indonesia sekitar 3-4 orang, ada juga Malaysia. Kebetulan kita masbuk itu hari. Jadi masbuk di salat maghrib, dalam di 1 rakaat. Tapana murah assalamualaikum mikirnya sampai terai dari Sudan berdiri, dari Libya berdiri, Aljazair, Indonesia, Malaysia. Kalau yang dari Sudan semua ini, nah kadang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Kita juga agak apa ya, karena barusan dengar itu. Karena kita juga kalau masuk utama hari apa, baca dalam hati saja Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita di sini. Akhirnya setelah salat langsung bilang itu kawan, teman kuliah, ya Muhammad Indonesia, anta khati'un bil masbuk. Anda salah dalam masbuk. Saya bilang barangkali Anda benar karena ada hadisnya, tapi kami pun tidak salah karena itu ada hadisnya juga, ada mazhabnya. Anta tatamatta'u bil mazhab Hambali wa ana tamatta'u bil mazhab Syafi'i. Jadi kita di Indonesia di mazhab Syafi'i. Kita baca sir dalam hati kalau masbuk, sementara mereka dibaca jahat. Jadi karena kayaknya dia masih mau berdebat, saya bilang tidak usah kita berdebat di sini. Anta talib wa ana talib. Anda mahasiswa, saya juga mahasiswa. Yang penting bukurana dukhulul maktabah ba'da dirasa. Besok kita masuk ke perpustakaan, baca at-talib wal kutub, kita membaca kitab referensi tentang itu. Siap, kita akhirnya Sudan juga siap masuk di perpustakaan. Besoknya kami juga masuk mencari buku-buku. Bagaimana pandangannya ini imam-imam, bagaimana hadisnya. Setelah, karena sebetulnya saya yang belum pernah juga baca itu tentang itu, ya akhirnya saya cari. Dia duluan lihat, ya Muhammad, ada 3 mazhab menjahar dan 2 mazhab Mesir. Kebetulan Syafi'i ya yang sihir itu yang sihir tidak nyaring. Saya bilang saya Syafi'i, jadi saya tidak baca karena itu praktek kami di Indonesia. Meskipun saya masih taklid, tapi setelah kita baca alhamdulillah ternyata ada juga Ja'far, ada Ja'far juga sihir juga. Dan kami di Indonesia rata-rata sihir. Jadi alhamdulillah selesai waktu itu, kita berangkulan, tidak ada masalah. Jadi barangkali itu caranya kita. Jadi dia pala kami macam-macam ya kita selesaikan. Ada lagi satu saya bisa sampaikan di sini karena sekarang khususnya para mubalik pada dai ya. Ada kejadian saya di Makassar. Ada tetangga saya namanya Andi Pasuk Tundra. Iparna baru sekali. Almarhum Andi Pasuk sudah meninggal di Makassar. Saya tetangga dekat. Sering saya ke rumahnya. Ya, suatu ketika kalau di Wayana itu, lalu rupanya dia agak kurang sehat. Kenapa kita ini? Saya ini dalam keadaan resah. Saya resah. Kenapa resah? Karena tadi malam saya mendengarkan ceramah. Apa ceramahnya? Ini manje nih, membasuh mukanya, tangannya 3 kali salah itu. Yang benar adalah 1 kali.
Siapa pilih apa? Nah, masalah je ini salah tu sambayang. Berarti nama salah sambayang dia. Oma anggap tuan dia dia tu di paruan nau, dia paruan nau pisang karena ada hadisnya maratan wahidah. Tapi ada tu salah kita juga benar. Karena ada hadis yang mengatakan salah sama rat. 3 kali. Jadi kalau Syafi'i salah sama rat, ada juga Hambali marratan wahidah. Sani paredah, lo kalau salah. Ya baru tu ya di bahasanya dari mau marwate dia dengi. Do pada lupai. Dipakai terus di talu. Ini guru tajun di Mandar Perembongi. Saya belajar sama Ki Haji Muhammad Saleh, Ki Haji Abdurrahman, Ki Haji Abdurrahman Qadir, Ki Haji Abdullah Mubarak, ulama besar semua ditemu di Wajane. Termasuk bapakmu, mamamu, Ki Haji Muhammad Joni Asad, saya juga belajar. Semua saya diajar itu agak jaga, pakai di itu. Ini barusan Nabi di itu. Itu kan di pasal itu saya. Pada itu hadisnya. Dia juga jangan menyalahkan kita. Nah, itu kita sudah dalam sekarang ada namanya wasatiyah, moderasi dalam berpaham. Itu jadi kemudian masih ada waktu barangkali ini apa saya sampaikan satu persatu. Saya juga pernah di Mekah tugas apa pun sembahyang Isya. Biasanya itu kalau sudah sembahyang Isya itu jenazah dibawa ke Ka'bah. Kemudian kita salat jenazah. Saya ikut salat jenazah agak-agak jauh dari Ka'bah. Di sebelah kiri saya ini orang Turki, pakai ihram karena kita dalam haji saja pakai ihram. Apa nama sambayan ini arba takbirat sama Allah. Bacaannya sama. Apa nama assalamualaikum, saya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salah dia. Apa nama oleh media Turki ya Muhammad Indonesia. Anta khati'u fi salam. Anda salah dalam salam. Apa salah? Kenapa 2 kali? Yang benar adalah marratan wahidah. Yang benar adalah 1 kali saja. Assalamualaikum. Kamu ini salah tidak 2 kali. Hanya kebetulan ini saya ya kan kita ini pengikut Syafi'i. Saya bilang anta Turkiyun tatamatta'u bil mazhab al-Hambali. Wa hadza marratan wahidah. Wa ana atamatta'u bil mazhab asy-Syafi'i marrataini bis salam. Anta sahihun wa ana ghairu khati. Anda benar, saya pun tidak salah. Dua-duanya kita benar. Oh ya. Dia anta talib, na'am ana talib fil Azhar. Saya masih seperti Mesir. Yang salah di sini kita ini ya Syekh, memang lebih tua dari saya. Kalau kita mujadalah, kita bertengkar mati-matian dalam keadaan haji. Padahal Allah mengatakan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Anda tu malah mampu karake, Anda tu malah bertengkar keras, dilarang sementara haji. Itu yang salah. Akhirnya kayaknya dia juga sadar, saya dirangkul. Ya, ini punya sama-sama. Aman. Karena kita saling bijaksana dalam memberikan alasan. Jadi memang bahasa juga sangat menentukan. Jadi kita ini jamaah sifat itu dibagi dari kakak. Apa antara kamu mau saja tarekat, tapi orang tarekat itu bagus dan orang yang tidak bertarekat juga bagus. Yang penting sama-sama melaksanakan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya. Saya rasa mudah-mudahan kita ini semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita tenang. Amin. Jadi tarekat berzikir, yang tidak bertarekat juga ikut berzikir atau tidak berzikir, tapi semuanya tenang, damai semua kita. Itu tentang tarekat. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.